Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Wardah. Kali ini, Bu Wardah akan menjelaskan bagaimana cara menulis dan membaca puisi. Silakan kalian simak baik-baik ya. Menulis atau mengarang puisi dan membaca puisi merupakan kegiatan dari KD 4.8, yaitu menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK 4.8.1 yaitu membuat gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Artinya, dalam KD ini kalian akan membuat puisi atau mengarang puisi, kemudian puisi tersebut kalian bacakan dengan penuh penghayatan. Anak-anakku, kegiatan menulis atau mengarang puisi ini berhubungan dengan pengetahuan kalian terhadap unsur-unsur pembangun puisi. Mengapa demikian? Jika kalian telah memahami dengan baik unsur-unsur pembangun puisi yang terdiri atas struktur fisik dan struktur batin, maka kalian akan bisa menulis puisi dengan baik. Ya, produk puisi yang kalian tulis nantinya pasti akan menjadi produk yang bagus, produk yang indah. Begitu. Berikut ini langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, menentukan tema puisi. Kedua, menuliskan yang terlintas dalam pikiran sejelas mungkin sesuai dengan tema yang dipilih. Artinya, silakan kamu tulis apa saja yang ada dalam kepalamu dan ada yang kamu rasakan saat ini terhadap tema puisi yang sudah kamu tentukan. Tulis semuanya dalam secari kertas, apapun itu, tulis saja. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, baru yang ketiga, mengembangkan pilihan kata yang sudah dipilih ke dalam larik-larik beraturan. Tulisan-tulisanmu atau larik-larikmu tadi yang sudah kamu rancang tadi, baru selanjutnya kamu kembangkan. Kamu pilih-pilih pilihan kata atau diksinya, imajinya, kemudian majasnya, rimanya ke dalam larik-larik beraturan. Setelah itu yang keempat, menyusun larik-larik beraturan itu menjadi bait dengan memperhatikan rima dan persamaan bunyi. Yang kelima, memberi judul puisi yang dibuat. Memberi judul merupakan langkah terakhir dalam mengarang puisi. Jangan dibalik ya nak, karena memberi judul puisi itu terakhir, bukan pertama. Anak-anakku, setelah kalian mampu menulis atau mengarang puisi, langkah selanjutnya adalah kalian membaca puisi dengan indah, dengan penuh penghayatan. Adapun aspek-aspek pembacaan puisi ada 5 nak. Yang pertama, intonasi. Apakah intonasi? Intonasi merupakan lagu kalimat. Naik turunnya nada, lemah lembut suara, itu termasuk dalam intonasi. Yang kedua, pelafalan. Adalah bunyi bahasa yang diucapkan seseorang. Pembunyian bahasa yang diucapkan seseorang dalam pembacaan puisi. Itu diksinya harus dilafalkan dengan jelas. A, I, U. Nah, itu termasuk pelafalan, unsur pelafalan. Unsur yang ketiga atau aspek yang ketiga yaitu ekspresi. Merupakan pengungkapan maksud, gagasan, atau perasaan puisi melalui air muka atau mimik secara tepat. Misalnya kegembiraan, antusias, harapan, semangat, atau kesedihan. Apabila tema puisi atau nada puisi itu adalah kesedihan, kita pakai ekspresi atau mimik yang sedih. Jangan mimik yang gembira, itu berarti kontradiktif. Begitu. Selanjutnya yang keempat, aspek pembacaan puisi adalah gestur. Gestur dapat diartikan sebagai gerak tangan atau gerak anggota tubuh yang sesuai dengan isi puisi ketika seseorang membacakan puisi. Gestur ini secukupnya nak, jangan terlalu berlebihan.
Kemudian yang terakhir adalah penghayatan, merupakan penjiwaan pembaca terhadap isi puisi. Nah, apabila orang menghayati isi puisi yang dibacakannya, biasanya pendengar itu akan merasa terhenyum, merasakan ada sesuatu yang beda. Itu respon dari pendengar biasanya, begitu. Nah, ini Bu Wardah akan contohkan pembacaan puisi dari karangan Melinda Adiputri yang sekarang duduk di kelas 9A. Ketika dia kelas 8 tahun lalu, ya, kelas 8 dia belajar bahasa Indonesia bersama Bu Wardah. Si Melinda telah mampu memproduksi sebuah puisi yang berjudul Surat dari Ibu. Adapun cerita atau latar belakang Melinda membuat puisi tersebut, dia terinspirasi dari kesedihan ibunya yang sedang rindu terhadap neneknya Melinda. Demikian. Karena neneknya Melinda sudah meninggal. Berikut ini adalah pembacaan puisi karangan Melinda yang dibawakan oleh Bu Wardah. Silahkan kalian simak. Surat Cinta untuk Ibu, karya Melinda Adiputri. Ibu, di sini aku rindu dengan nasihatmu, rindu senyum manismu, rindu semua hal tentang kita. Oh Ibu, andai waktu bisa terulang, aku ingin kembali ke masa kecil bersamamu, menikmati sarapan pagi berdua denganmu. Seperti mimpi buruk, kini aku hanya bisa melihat senyumanmu dalam lukisan itu. Potret parasmu yang menyejukkan kalbu tergantung di dinding kamar tidurku. Ibu, aku merindukanmu. Air mata selalu menetes, menemani doa untukmu yang telah terpisah ruang dan waktu. Kini di sepertiga malamku, namamu yang kulangitkan, Al-Fatihah surat cinta selalu kukirimkan. Usai 5 waktu, untukmu kupanjatkan. Kuharap suatu saat nanti kita bisa berkumpul